Halo anak-anak ibu kelas 6, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya nak, jaga kesehatan selalu. Oke anak-anakku yang baik kelas 6, hari ini kita akan belajar agama, yaitu dari tema warga negara yang bagian kedua, kerjasama antar negara. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari posisi Indonesia di dunia. Maka dunia sangat menganggap Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dunia dan Indonesia terpandang di dunia. Oke anak-anakku yang baik, mari kita mulai, yaitu bekerja sama antar negara. Setiap negara mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan negara lain untuk saling mengisi satu sama lain, termasuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kerjasama antar negara mutlak diperlukan demi kehidupan bersama yang lebih baik. Berdasarkan data di atas, maka perlunya adanya kerjasama antar negara di dunia, agar negara yang kaya dapat membantu negara yang miskin. Indonesia sebagai salah satu bangsa tidak bisa dilepaskan dari bangsa lain. Masyarakat Indonesia banyak bergantung kepada negara-negara lain di dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Sebaliknya, kekayaan alam Indonesia juga banyak dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, kerjasama antara bangsa-bangsa di dunia sangatlah penting. Hal itu menyangkut yang kita butuhkan dari negara lain dan apa yang dapat dijual kepada mereka, sehingga antar kedua negara masing-masing benar-benar saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing. Contohnya, kerjasama di bidang ekonomi, misalnya kita membutuhkan barang-barang dari negara lain seperti kendaraan, barang-barang elektronik, HP, makanan, dan masih banyak lagi. Maka kita juga mengekspor hasil-hasil pertanian kita, perkebunan, tambang, kerajinan tangan, bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh negara lain. Di bidang kebudayaan, apa itu? Kita membutuhkan ilmu dan tenaga pendidik sehingga banyak warga Indonesia yang menuntut ilmu ke luar negeri atau pertukaran mahasiswa antar negara. Kita juga dapat menikmati lagu dan tarian dari negara lain, dan dengan bangga kita juga memperkenalkan lagu dan tarian dari negara kita kepada mereka dalam bentuk pentas seni. Itulah kerjasama kebudayaan. Kerjasama di bidang keamanan, kita membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk menghindari perang. Kerjasama di bidang kemanusiaan, kita membutuhkan bantuan dari negara lain ketika terjadi bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, seperti tsunami, dan untuk memberikan bantuan, dan juga untuk saat ini ya COVID ya bantuan dari luar negeri pasti kita terima. Selain menerima bantuan, negara kita juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang ditimpa oleh bencana, terutama negara-negara yang mengalami konflik dan belum maju. Contoh kita mengirim bantuan ya untuk negara lain, yaitu Rohingya ya. Maka Indonesia tekankan kembali komitmen untuk membantu pengungsi Rohingya yang di depan sidang Organisasi Kerjasama Islam ya, OIC. Sementara itu pengiriman bantuan dari Indonesia udah dimulai sejak ya Presiden Joko Widodo ya. Itulah yang memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar, yang kini berada di perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar. Maka bantuan yang diangkut pesawat terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta akan disusul dengan bantuan-bantuan selanjutnya. Maka Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan mengatakan, perlu saya sampaikan, ini adalah pemberangkatan yang pertama. Nanti insya Allah minggu depan akan diberangkatkan lagi kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka itulah termasuk ya bantuan yang diberikan oleh
bangsa Indonesia ke Rohingya. Maka itu dapat kita lihat bahwa Indonesia juga memberikan bantuan kepada bangsa lain. Juga Jepang juga memberikan bantuan kepada Indonesia, itu pembangunan pusat rehabilitasi narkoba dan panti asuhan. Maka dapat kita lihat di mana itu yaitu Yayasan Panti Asuhan Nurul Iman, Kampung Paya, Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Pusat rehabilitasi narkoba di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Dan juga itulah contoh-contoh yang diberikan oleh Jepang bantuan kepada manusia. Maka dunia ini sebenarnya sangat-sangat simpati pada sesamanya. Maka itu dapat kita contoh. Sementara itu pembangunan pusat perawatan dan pemulihan adikasi narkoba, tempatnya terletak di Lubuk Pakam, itulah Kabupaten Deli Serdang, ya, Yayasan Karitas yang melakukan perawatan dan pemulihan para pecandu narkoba di Kota Medan, ya. Yayasan Karitas itulah yang diberikan Jepang bantuan pembangunan rehabilitasi. Maka bentuk kerjasama antar negara beragam jenisnya. Badan-badan kerjasama Indonesia dengan dunia internasional adalah: 1. UNESCO adalah organisasi dalam bidang pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. 2. WHO adalah organisasi dalam bidang kesehatan. 3. IMF adalah organisasi dalam bidang moneter. 4. ILO adalah organisasi dalam bidang buruh. 5. FAO adalah organisasi dalam bidang bahan makan dan pertanian. Sedangkan yang ke-6, UNICEF adalah organisasi dalam bidang perkembangan anak-anak internasional dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh kerjasama antar negara. Maka banyak itu, ya nak. Mengapa kita mempelajari ini? Maka kita belajar dari sini bahwa di bidang keagamaan itu juga sangat memperhatikan kerjasama itu. Maka Tuhan juga di situ mengatakan bahwa seluruh dunia itu adalah ciptaannya, maka seluruh dunia harus saling mengasihi. Oke anak-anakku, sekian dan terima kasih. Nanti ibu akan membuat kesimpulan dan tugas selesai video. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anakku yang baik.